Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Indriani dengan NIM 2014070099. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya sendiri yang berjudul Ragam dan Contoh Kesenian dalam Islam. Yang poin pertamanya yaitu pengertian seni dan macam-macam seni. Secara harfiah, seni merupakan bentuk dari karya manusia yang mengandung keindahan, mengandung pesona karya dan rasa jika diamati dan dinikmati. Secara filsafat, kalau segala sesuatu yang baik dan buruk dapat dinilai dengan dimensi etika, maka seni keindahan ini selalu dibahas dengan dimensi estetika, yaitu melalui penghayatan dan pengalaman indera manusia. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar. Seni dapat dibagi dua, yaitu seni ciptaan Allah dan seni ciptaan manusia. Hanya sampai di situ presentasi yang dapat saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella dengan NIM 2014070107. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai sejarah dan perkembangan seni dan juga hukum seni dalam Islam. Kesenian Islam adalah kesinambungan daripada kesenian pada zaman silam yang telah berkembang dan dicorakkan oleh konsep tauhid yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenian Islam memiliki khazanah sejarahnya yang tersendiri dan unik. Kesenian Islam dikatakan telah berkembang sejak zaman Nabi Daud alaihissalam dan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan terus berkembang di zaman Nabi Muhammad SAW dan di zaman selepas wafatnya baginda sehingga kini. Kesenian Islam terus berkembang di dalam bentuk dan falsafahnya dan berorientasikan sumber Islam yang menitikberatkan kesejajaran dengan tuntunan tauhid dan syara. Selanjutnya yaitu hukum seni dalam Islam. Yang pertama, perhatian Islam pada kebutuhan manusia. Islam merupakan agama realistis yang memperhatikan tabiat dan kebutuhan manusia, baik jasmani, rohani, akal, dan perasaannya, sesuai dengan kebutuhan dalam batasan-batasan yang seimbang. Jika olahraga merupakan kebutuhan jasmani, beribadah sebagai kebutuhan rohani, ilmu pengetahuan sebagai kebutuhan akal, maka seni merupakan kebutuhan rasa atau intuisi. Yang kedua yaitu pandangan Al-Quran pada keindahan alam. Seni adalah perasaan dalam menikmati keindahan, dan inilah yang diungkapkan dalam Al-Quran untuk diperhatikan dan direnungkan, yaitu merenungkan keindahan makhluk ciptaan Allah dan mengambil manfaat yang dikandungnya, sesuai dengan Al-Quran surah An-Nahl ayat 5-6 dan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26. Yang ketiga yaitu apresiasi mukmin terhadap keindahan alam. Jika kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, akan terlihat jelas bahwa Al-Quran ingin mengunggah akal dan hati setiap mukmin untuk menyelami keindahan alam semesta, di angkasa, dasar samudra dan seisinya, bumi, langit, flora, fauna, dan manusia. Yang keempat yaitu Al-Quran sebagai mukjizat yang indah. Al-Quran adalah bukti yang agung dalam Islam dan mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW. Dengan kata lain, mukjizat yang sangat indah. Di samping sebagai mukjizat yang rasional, Al-Quran telah melemahkan kesombongan bangsa Arab dengan keindahan ungkapannya, syair dan uslub katanya, serta mempunyai lirik dan lagu tersendiri, sehingga sebagian mereka menganggapnya sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Putri Ayu dengan NIM 2014070112 akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Sinta, yaitu tentang seni yang dibolehkan dalam Islam. Yang pertama yaitu seni Al-Quran atau Tilawatil Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan surat Al-Fat ketika Fathul Mekah atau sahabat Abu Musa Al-Ansyari yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu.
Yang kedua yaitu seni kaligrafi. Seni ini bentuknya bermacam-macam, tidak selalu pena di atas kertas, tetapi seringkali juga ditatahkan di atas logam, bangunan, atau kulit. Yang ketiga yaitu seni bela diri. Seni bela diri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang untuk mempertahankan diri. Selanjutnya yaitu seni melipat kertas. Seni melipat kertas atau lebih populer dengan sebutan origami, ini tidak banyak pengaruhnya, hanya saja bagi umat Islam, ketika memilih kertasnya hendaknya kertas yang tidak ternoda dengan najis. Yang kelima yaitu seni arsitektur. Arsitektur selain sebagai ilmu dalam merancang bangunan, arsitektur juga adalah seni. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan. Yang keenam yaitu seni berpidato. Berpidato dalam Islam tidak sama dengan berpidato biasa, karena dalam khutbah ada mukadimah atau pembukaan, isi khutbah, dan penutup. Yang ketujuh yaitu seni sastra. Seni sastra adalah semua jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Al-Quran termasuk seni sastra tertinggi yang dimiliki oleh umat Islam. Yang terakhir yaitu seni merajut. Merajut adalah salah satu dari kesenian. Selain menuntut keterampilan merajut, juga dapat menenangkan isi pikiran yang sedang kusut. Hati dapat terasa damai karena hanya fokus sama rajutan kita. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Ayu Ratnaningsih, NIM 2014070130, berasal dari PGMIC. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan pemakalah dari kelompok 2, yaitu kelompok saya sendiri. Judulnya Ragam dan Contoh Kesenian dalam Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Ayu Ratnaningsih, NIM 2014070130, berasal dari PGMIC. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan pemakalah dari kelompok 2, yaitu kelompok saya sendiri. Judulnya Ragam dan Contoh Kesenian dalam Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan, yaitu selanjutnya mengenai tentang musik. Musik itu contohnya seperti misalnya kita memainkan alat musik yang bisa memanggil ataupun sebuah penyembahan kepada roh-roh jahat ataupun kepada selain yang bisa mendatangkan kemaksiatan gitu. Selanjutnya yaitu tarian. Tarian adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan dan mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Bunyi-bunyi yang disebut musik pengiring dari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Gerakan tari berada dari gerakan sehari-hari seperti berlari, berjalan, dan bersenam. Saat tarian tersebut mempertontonkan aurat dan mengundang nafsu, maka Islam melarang tarian tersebut. Apabila tarian yang ditunjukkan untuk memuja sesuatu dan bersifat ritual dimaksud dengan syirik, maka tarian tersebut termasuk bagian yang dilarang oleh agama Islam. Itu pendapat sebagian para ulama. Selanjutnya yaitu vandalisme. Vandalisme adalah contoh seni yang merusak. Bisa jadi kegiatan vandal ini dianggap sebagai suatu seni bagi pelakunya. Contoh lain dari vandalisme sendiri adalah penambahan, penghampusan, atau pengubahan isi yang secara sengaja dilakukan untuk mengurangi kualitas ensiklopedia. Biasanya tulisan yang ada diganti dengan hal-hal yang menyebalkan, mengosongkan halaman, atau menyisipkan leukon yang konyol, dan hal-hal yang tak berguna lainnya. Selanjutnya yaitu seni patung. Seni patung adalah cabang seni rupa yang hasil karya berwujud 3 dimensi. Biasanya diciptakan dengan cara memahat, modeling,
dengan bahan tanah liat atau casting dengan cetakan. Islam melarang seni patung. Sebagian hadis Rasulullah, manusia yang paling pedih siksaannya di hari kiamat ialah yang meniru ciptaan Allah, sedangkan para pelukis dan penggambar adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah. Oleh sebab itu kita dilarang untuk meletakkan ataupun mengkoleksi sebuah patung yang oleh sebab itu kita dilarang untuk meletakkan ataupun mengkoleksi sebuah patung yang berbentuk seperti manusia ataupun hewan, sebab patung adalah salah satu ciptaan yang dibuat manusia pada dahulunya untuk menyembah tuhan-tuhan mereka. Yang selanjutnya yaitu tindik. Tindik ini pada tubuh akhir-akhir ini menjadi sangat berkembang di dunia dan Indonesia pada khususnya, sama halnya dengan tato. Maka tindik ini diharamkan bagi seorang makhluk ataupun baik itu laki-laki maupun perempuan, sebab ini adalah salah satu karya ataupun ciptaan yang sangat diharamkan oleh agama Islam. Operet itu seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Biasanya melibatkan 4 unsur: waktu, ruang, tubuh si seniman, dan hubungan seniman dengan penonton. Yang tidak diizinkan Islam adalah ketika seorang menunjukkan tubuhnya tanpa menutup aurat. Baiklah, sekian itu yang hanya dapat bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.